Formula E Jakarta 2022 akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Racing Committee Formula E Jakarta, Iman Syafei mengatakan penjualan tiket Formula E masih menunggu kesiapan sistem. Iman menuturkan pihaknya sedang menyiapkan paket bundling dan detail akhir untuk tiket yang akan dijual. Menurut Iman, Kasihan, penjualan tiket Formula E mundur lagi, ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Gelaran ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta International E-Prix yang semakin mepet ternyata tidak sejalan dengan persiapan sarana pendukung lainnya. Sirkuit memang sudah selesai pengaspalannya, itu pun molor dari jadwal yang ditentukan. Awalnya target selesai akhir Maret 2022, lalu molor sampai pertengahan April 2022. Setelah pihak Federasi Automobile International atau FIA melakukan peninjauan dan evaluasi akhir Maret lalu. Setelah pengaspalan selesai, baru dilanjutkan pembangunan pedok, tribun penonton, dan pagar pembatas. Beberapa pihak juga meragukan kualitas aspal sirkuit ini. Yang paling sering mengkritisi dan meninjau langsung proyek di Ancol, Jakarta Utara ini adalah Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Gembong turut meragukan kualitas aspal sirkuit Formula E. Pasalnya, sejak awal pembangunan sirkuit hingga pengaspalan dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini berbeda dengan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dikerjakan hingga 1 tahun lebih. Jadi fisik kan belum tentu memenuhi standar, tahapannya kan perlu ada sertifikasi dari FIA juga kan? Jadi, secara fisik jadi boleh, tapi apakah itu layak atau tidak bukan kita yang menentukan. Ujarnya saat dihubungi pada Selasa 12 April, dikutip dari mediaindonesia.com. Ia menyebutkan aspal di sirkuit Mandalika bukan harus dilapisi ulang. Ia menyebutkan aspal di sirkuit Mandalika bahkan harus dilapisi ulang setelah dicek kembali oleh tim MotoGP karena khawatir belum memenuhi syarat. Pengaspalan ulang serta pengecekan kembali untuk kedua kalinya guna memastikan kualitas aspal ini tentunya akan membutuhkan waktu. Sementara itu untuk penjualan tiketnya sampai saat ini masih belum jelas dari harga, jumlah pasti, dan mekanisme penjualannya. Kalau masalah harga memang sudah pernah disebutkan kisarannya oleh Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni. Nilainya antara Rp350.000 untuk yang termurah sampai jutaan rupiah untuk VIP. Vice President Communication Organizing Committee Formula E Jakarta, Iman Syafei, mengatakan penjualan tiket Formula E masih menunggu kesiapan sistem. Tiket itu sekarang lagi sedang menunggu kesiapan sistemnya dan memang menunggu beberapa detail kita siapkan, kata Imam saat dihubungi pada Selasa 12 April, dikutip dari kompas.com. Imam menuturkan pihaknya sedang menyiapkan paket bundling dan detail akhir tiket yang akan dijual. Yang kedua memang pertimbangan timing atau waktu saja kita atur, imbuh Iman. Adapun untuk penjualan tiket akan dilaksanakan pada Mei 2022. Dari target penonton yang awalnya 50.000 orang, kemudian turun menjadi 10.000 orang. Dari pekerjaan pengaspalan sirkuit yang target awalnya akhir Maret, molor sampai pertengahan April. Dari penjualan tiket yang mulai Mei, sedangkan balapan digelar awal Juni. Yakin semua ini akan sukses? Yakin ini bukan hanya pemaksaan kehendak untuk menaikkan elektabilitas sang gubernur? Dengan kisaran harga tiket antara Rp350.000 sampai jutaan rupiah. Dengan jangka waktu sekitar sebulan untuk penjualan tiket, dengan popularitas balap Formula E yang sangat jauh dibandingkan dengan MotoGP atau bahkan Formula One, pertanyaan yang muncul siapa yang bakal beli tiketnya? Kadrun. Jangankan beli tiket balapan, makan aja mereka masih ngandelin nasi bungkus dari demo. Pendukung gubernur seiman yang 58% itu, mereka sudah banyak yang kecewa dan sadar kalau mereka salah pilih. Sadar kalau Anies gak bisa kerja, cuma pandai retorika. Mereka kayaknya gak mau lagi deh dikadalin. Relawan, PNS, dan BUMD DKI, bisa jadi mereka masih mau karena harganya masih terjangkau. Tapi ingat, bukankah hantu gundul penghuni jembatan Ancol minta gratisan? Lalu siapa penggila balapan yang mau mengeluarkan uangnya untuk nonton balapan? Yang nama-nama pembalapnya saja mereka nggak kenal? Bahkan keberadaan Formula E saja baru tahu setelah Anies Baswedan ngotot digelar di Jakarta kok. Belum lagi keberadaan sponsor yang kabarnya masih misterius. Biasanya sponsor akan selalu ingin branding perusahaan atau produk mereka muncul, bahkan jauh sebelum ajang itu digelar. Kita lihat saja sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan ketika pembangunan sirkuit belum dimulai, umbul-umbul sponsor sudah terpasang, Pertamina salah satunya. Lah ini, sirkuit sudah hampir selesai dan keberadaan sponsor masih sebatas mitos. Situ sehat bos, perusahaan mana yang mau menggelontorkan dananya tapi namanya disembunyikan?
Lagi pula perusahaan yang akan menggelontorkan dananya pasti ragu. Semua serba mepet, ala kadarnya dan terkesan dipaksakan. Mereka juga pasti ragu dengan timbal balik yang akan mereka dapatkan dari ajang balap mobil listrik ini. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pemilu 2024, partai politik mulai melakukan manuver untuk menggalang suara. Salah satunya dengan merekrut sosok populer seperti artis untuk menjadi kader. Partai Amanat Nasional misalnya, baru saja mengumumkan bergabungnya penyanyi Charly Van Houten sebagai kader. Sebelumnya, Partai Keadilan bergabungnya Charly ke Partai Amanat Nasional. Febri Wahyuni jubir PAN yang hipokrit, ditulis oleh Ferry Padli dari Siwar.com. Sudah menjadi hukum alam kalau setiap partai itu ingin menjadi partai pemenang pemilu, atau dengan kata lain partai yang mendapatkan suara terbanyak. Karena dengan begitu ada banyak peluang lain yang bisa didapatkan, seperti ketua DPR bisa dimilikinya, bisa menentukan capres atau cawapres sendiri, termasuk bisa punya kuota menteri terbanyak di kabinet. Kita perhatikan saja PDIP sekarang. Presiden adalah kadernya, ketua DPRD, ketua DPR merupakan kadernya juga, sedangkan kursi menteri ada 5 jatah untuk partai banteng tersebut. Begitupun saat Partai Demokrat jadi pemenang pemilu dulu, selain SBY jadi presiden, ketua DPR mereka juga yang kuasai. Di samping itu tentunya semakin banyak parpol mendapatkan suara. Bantuan dana yang diperoleh dari APBN juga semakin besar. Itulah kenapa partai melakukan segala cara agar menjadi partai pemenang pemilu. Seperti yang dilakukan oleh PAN. Partai ini merekrut banyak banget artis untuk menjadi daya tarik. Tidak tanggung-tanggung mulai dari Charly Van Houten, Eko Patrio, Desi Ratnasari, Anang Hermansyah, Marissa Haque, hingga si komedian Denny Cagur sekarang sudah jadi kader PAN. Kemudian hal lain yang dilakukan oleh PAN adalah menunjuk jubir dari kalangan anak muda. Diketahui yang menjadi penyambung lidah partai yang didirikan oleh Amin Rais itu bernama Febri Wahyuni Sabran atau yang sering disapa Febri. Berdasarkan penelusuran informasi yang penulis lakukan di Google, si Febri ini berasal dari Sumatera Barat. Sebelumnya ia banyak berkecimpung di bidang pariwisata, pernah juga menjadi anggota KNPI dan terlibat dalam Persatuan Artis Film Indonesia atau FARPI Sumbar. Lagi-lagi dari kalangan artis, hanya saja untuk kali ini artis lokal bukan artis nasional. Lantas, apa yang menjadi modal Febri terjun ke politik sebagai jubir PAN tersebut? Menurut hemat penulis tidak ada selain dari tampangnya doang. Memang dia pernah masuk dalam top 10 putri muslimah pada tahun 2017 lalu. Tapi itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia politik. Beda dengan Valdo Maldini misalnya, yang sebelum terjun ke politik pernah menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI. Jadi pengalamannya selama di BEM itulah yang bisa dia bawa ketika terjun ke politik praktis. Akibat dari minim pengalaman itu, Febri justru menunjukkan karakter aslinya yang hipokrit alias munafik.